pagi-pagi udah duduk manis, bukannya cari duit. Susunya Adinda ini udah habis. Wes cerewet amat sih kamu ini, pusing. Udah mau mandi dulu. Kasih tahu malah marah. Berisik. Mana sendal lagi? Ya Pak. Bu, berangkat ngojek. Ya Pak, hati-hati. Tahu dari kemarin sepi bener sini nih. Kalau kayak gini gimana? Ya apa kayak gini nih? Anak-anak udah 3. Kenapa Ben? Jam berapa ini? Oh, pulang kerja. Jam berapa? Jam 12. Gua pulang dulu lah. Lapar. Ya udah, gue juga lah. Ntar lagi. Siapa tahu narik. Mudah-mudahan aja lah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bikin kopi Bapak, Bu. Iya Pak. Kopi habis. Gula juga habis. Sabar-sabar ya. Yuk sayang, sama. Ini Pak kopinya. Makasih, Bu. Ya Pak. Kok nggak enak sih, Bu? Rasanya nggak kayak biasanya. Kopinya udah habis, gulanya sedikit lagi. Hari ini Bapak dapat tarikan berapa? Udah dapat segini, Bu. Lagi sepi. Pak, segini mana cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Uang yang Bapak kasih kemarin kemana, Bu? Apa udah habis? Ya udah habis lah Pak, buat beli beras, buat bayar listrik. Aduh, masih gimana ibu-ibu ini? Waalaikumsalam. Kenapa mukanya sedih begitu? Pak, Bu, tadi kata wali kelas disuruh bayar SPP. Soalnya udah 3 bulan nggak bayar. Kalau nggak bayar nanti nggak semester. Ya udah nggak usah sekolah aja. Apa anak mau sekolah malah bersuruh berhenti sekolah? Ya namanya juga keadaan, Bu. Lagi susah gini. Udah lapar, kamu makan. Pengen ke anak. Allah, Bu, makan tiap hari tempe aja. Gimana ini lah? Uang dari bapak aja nggak cukup. Belum bayar listrik, belum beli sayur, beli susu Dinda. Udahlah, berisik, pusing. Lebih baik keluar aja. Nongkrong sama teman-teman. Mau kemana Pak? Mau main sama teman-teman, pusing di rumah. Dasar suami nggak bertanggung jawab. Ngomong apa, kurang ajar. Astagfirullahaladzim. Bu, Bu, Hah? Bu, itu Ibu Ita dia aniaya sama suaminya. Kita lapor aja ke P2T, P2A Bu. P2T, P2A itu apa? P2T, ya Allah Ibu ini masa nggak tahu sih. P2T, P2A itu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Bu. Oh ya udah pakai HP saya aja ini Pak. Coba Bu, sini Bu, Saya tanya. nantangin HP Bu. Halo? Ya, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Di sini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Bukti dan Keluarga Bersama. Ini dengan siapa, Bu? Di daerah mana, Bu? Oh, siap. Dengan atas nama siapa terlapor, Bu?
Ya, saya laporan saya terima dan selanjutnya akan saya tindak lanjutkan laporan ke pimpinan. Tunggu beberapa menit kami akan terjun ke lokasi. Laporan sudah kami terima. Sekian dan terima kasih. Mohon izin rekan-rekan ini mendapatkan laporan tentang tindak kekerasan di daerah Kota Bung Timur. Bagaimana tindak lanjutnya pada Bapak Ibu? Laporkan dulu ke Pak Sekretaris Lingkungan, Pak Kadis lagi dinas keluarga di Jakarta. Siap, laksanakan. Izin Pak Sekretaris. Ya. Laporan Pak, ada laporan dari masyarakat tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Bung Timur. Jadi selanjutnya saya melaporkan dan mohon petunjuk. Ya, artinya ini sesuai dengan tugas kita P2, P2TP2, lakukanlah penjangkauan, Siap. carilah data informasi, bila perlu ya kalau memang tidak berhubung dengan proses hukum ya kita lakukan artinya musyawarah dengan Pak RT maupun keluarga yang bersangkutan. Siap. Ya laksanain ini. Siap. Selanjutnya perintah saya terima dan akan saya tindakan. Sekian dan terima kasih. Siapa yang lempar-lempar, Bu? Ada apa ini ya? Gak tahu ini apa? Coba lihat ke sana, Bu. Papa, ada apa, Pak? Oh, istri ngomel aja, Bu. Bapak, ayo kita selesain, Pak. Ada apa, Bu? Yuk, silakan, Pak. Silakan. Bu, ambil kursinya, Pak. Kenapa? Pak, Bu, saya habis ditampar sama suami saya. Masalahnya apa, Bu? Karena dia ngasih duit saya nggak cukup, Pak. Ya kan udah saya kasih, Pak, tapi dia masih kurang-kurang aja. Oh ya, sabar ya. Semuanya kita bisa selesaikan dengan baik-baik ya, dengan rasa kekeluargaan ya. Nah, ini pastinya kan masalahnya urusannya KS keluarga sejahteranya ini ya. Yang bisa menimbulkan seperti ini ya. Jadi langsung saya coba, ini kebetulan saya tadi lewat ya, kami dari Posyandu, terus kami datang kemari. Terus kok dari ribut-ribut kan gitu. Nah, saya akan coba bantu ya Bapak Ibu ya, supaya nggak timbul ribut dalam keluarga ya. Karena penting Pak, yang namanya keluarga itu harmonis. Nah, Bapak kerjanya apa Pak? Saya mau cek, Pak. Ibunya kerjanya apa? Rumah tangga, Rumah Pak. tangga. Nah, jadi di dalam program keluarga sejahtera itu Pak ada namanya UPPKS. Ya UPPKS itu kalau untuk membantu yang namanya usaha rumahan atau home industry itu bisa gabung di UPPKS di sini. Ya kebetulan di sini sudah ada UPPKS sejahtera. Nanti Ibu bisa bergabung di situ. Kita mau main dulu, Pak, minta duit. Anak berapa ini, Bu? Ini lagi jajan aja kerjaannya. Anaknya berapa? Anak saya 4, mau 4 ini mah. Dalam kandungan 1. Belum KB ya? Belum. Terangkan dulu masalah yang keluarga sejahtera itu ya, supaya ibu ini hidupnya bisa sejahtera ya. Jadi bapaknya ngojek, ibunya bisa usaha buat makanan di rumah, nanti disetorkan ke UPPKS ya gitu. Dan ibu udah tahu beberapa jenis kontrasepsi yang ibu pahami. Saya baru KB pil, Pak. Pil ya, ngambilnya di mana Bu? Di bidan terdekat, Pak. Bidan terdekat. Pusatnya jauh ya Bu? Jauh, Pak. Jauh ya. Jadi ini hamil berapa bulan? Hamil 7 bulan, Pak. Sering ke puskes periksa atau ke posyandu? Gimana saya mau periksa, Pak? Duit aja saya nggak cukup. Suami saya ngasih duit aja kurang, Pak. Begini ya. Apa? Kan udah sering saya kasih, Pak. Cuma kan ibunya kan bisa jalan ke sana atau bantu tetangga, Oh iya, sabar. suruh nganter ke sana kan Sabar, bisa. sabar ya. Saya kan sibuk Sabar. ngojek. Jangan emosi dulu. Saya akan coba terangkan ya bahwa kesehatan ini itu gratis semuanya Bu. Ya, ibu berobat kehamilan gratis ya, ibu imunisasi gratis ya, termasuk ibu menggunakan kontrasepsi pun gratis ya, tanpa dipungut bayaran ya. Jadi tidak memberatkan bapak, tidak memberatkan ibu ya. Tapi harapan saya jangan yang suntik ataupun pil ya. Saya itu jangannya jangka pendek, kalau bisa jangka panjang ya kan. Jadi tidak mengeluarkan kantong dari bapak ya. Nah bapak kasihan juga kan, bapak ini kan sementara ngojek, penghasilannya kecil ya. Nanti tolong bantu ibu juga ya dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat ya, berbaur dengan masyarakat ya Pak.
biar nggak timbul ribut terus, nggak timbul cekcok terus ya. Jadi ibu ini biar tahu Bu, kontrasepsi itu ada beberapa jenis, yaitu ada pil, ada suntik ya, ada implan, ada kondom, ada IUD ya. Nah itu diantara itu Bu. Nah mana diantara ibu yang kira-kira ibu cocok di hati ibu, musyawarah dengan bapak ya. Cuman harapan saya ibu ini diperiksakan dulu kehamilannya ke puskes ataupun ke posyandu ya. Di sini setiap hari Kamis minggu kedua ya, itu ada kegiatan posyandu di sini. Jadi ibu bisa hadir di dalam posyandu kalau misalkan ibu tidak mau ke puskesmas kan gitu. Terus tetangga-tetangganya kan dekat sini kan Bu? Dekat kan? Hubungan dengan tetangga kan baik kan Bu? Nah ibu nggak bisa berangkat ke sana, misalkan bapaknya ngojek, ibu bisa diantar dengan tetangganya ya ke puskesmas atau ke posyandu ya. Tapi harapan saya namanya anaknya sudah banyak, kalau bisa bapaknya yang menggunakan MOP. Apa itu Pak MOP? MOP itu adalah vasektomi, atau dalam artian juga bisa dikatakan operasi laki-laki. Berarti saya dioperasi. Bukan, Ya Pak, yang dioperasi itu bukan bapaknya, yang dioperasi itu saluran spermanya Pak. Jadi ngurangin tembakan Pak, kalau tembakan Bapak 2000 bisa 1000 gitu. Jadi belum nyampe ke ini indung telur itu udah mati. Jadi nanti saya nggak bisa berdiri dong Bu. Berdiri Pak masih bagus, kalau soal berdiri itu positif bagus Pak. Masalahnya itu nggak ngurangin dari hubungan ini Pak, hubungan seksualnya itu masih tetap bagus itu Pak. Bisa lebih bagus tambahan itu. Oh iya. Soalnya saya dengar-dengar masih takut Bu, takutnya itu tadi udah operasi nanti nggak bisa berdiri, ya gimana saya sebagai laki-laki. Berdiri Pak, berdiri. Ini ya Pak ya, saya jelaskan ya mengenai kalau misalkan vasektomi itu Pak, itu saluran sperma ya mau mengarah ke testis, itu dia dipotong saluran spermanya yang dari saluran sperma ke testisnya ya. Nah itu Pikir dipotong. saya itunya saya yang dipotong Pak. Bukan. Susah nah sayanya. Pak ya, jadi setelah mendapatkan motivasi dari saya Pak, Bapak bisa langsung nanti saya antarkan ke mobil Mupon, kebetulan ada pelayanan MOP. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, Dari mana Pak? saya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pendidik dan Keluarga Berencana melalui unit pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Awal kedatangan saya di sini, tadi saya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Pekon Talang Rejo Kecamatan Kota Timur telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kedatangan saya ke sini diutus langsung oleh pimpinan untuk mengidentifikasi sedikit permasalahan yang terjadi di lingkungan. Pak tadi kan saya ceritakan riwayatnya ya Pak ya. Tadi kan pas saya di posyandu ada insiden dan keluarga ini ada keributan sedikit lah tadi itu ya. Jadi kami sempat mampir ke sini ya, alhamdulillah dengan adanya Bapak itu bisa hadir di sini, bisa menjelaskan semua permasalahan ini, ya kami bersyukur ya. Jadi kami keterpaduan itu ada. Monggo Bapak bisa menjelaskan semuanya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, saya juga belum tahu apa itu dari permasalahan kekerasan yang dilaporkan kepada kami. Jadi tolong kepada Bapak Ibu yang tadi dilaporkan menjadi korban untuk bisa menjelaskan sedikit kronologis yang menjadi sebab dan akibat kekerasan dalam rumah tangga ini. Jadi maaf Pak, sebelumnya ya, Bapak ini tahu informasi ini dari mana? Kalau secara standar operasional pelayanan kami, baik siapapun yang melapor itu harus kami tutupi sementara laporan itu. Kami tidak bisa mengumbar atau ngasih tahu kepada masyarakat identitas yang melaporkan tentang tindak kekerasan ini. Jadi kedatangan saya ke sini ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi kepada keluarga Bapak dan Ibu sekalian. Oh gitu Pak ya. Jadi ini sebenarnya mohon maaf, ini memang mungkin masalah keluarga kami. Iya. Cuma karena memang kita ya ingin cari jalan keluar yang lebih baik, jadi ya saya jelaskan ini masalahnya hanya karena
pemberian saya nafkah tiap hari ya merasa kurang gitu. Namanya juga kan saya pekerjaannya ojek, Iya, Pak. jadi ya dapatnya juga ya pas-pasan, tapi dia nggak terima, minta terus. Jadi begini Pak, secara undang-undang perlindungan perempuan dan anak, yang namanya kekerasan baik bentuk apapun itu sudah ranah hukum. Nah, tetapi kedatangan kami di sini bukan ingin mendorong permasalahan itu masuk ke ranah hukum, tapi kalau permasalahan itu bisa kita selesaikan secara kekeluargaan, monggo kita selesaikan bersama. Karena kedepannya kita mengingat, Pak, Bapak Ibu kan sudah mempunyai anak. Iya. Kalau Bapak Ibu pisah dengan permasalahan ini, Bapak kita laporkan secara hukum, anak yang menjadi korban. Jangan sampai istri menjadi korban, anak kita menjadi korban kita juga, Pak. Nah, jadi lebih baik kita bicarakan secara baik-baik antar keluarga, kita duduk bersama, kita cari titik tengah dari permasalahan ini, agar permasalahan ini selesai. Kita bisa mensuap kemana-mana. Kita juga kalau permasalahan kita kerana hukum, nanti penyesalan itu tidak ada gunanya Pak bagi Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini mohon maaf tadi karena mungkin saya emosi, Ya, saya hilaf. ya Pak. Ya saya tahu Pak, marah itu adalah manusiawi. Ya permasalahan ini paling disebabkan oleh yang pertama faktor ekonomi, faktor kecemburuan sosial, faktor asmara. Nah, jadi agar masalah ini kita selesai, baik Bapak sebagai kepala keluarga, sebagai suami, mari minta maaf kepada istrinya agar tidak terulang lagi kejadian ini. Baik Pak. Silakan Pak. Bu, ayo Bu, kamu minta maaf Bu ya, namanya orang hilaf. Pak, sama-sama ya Pak, saya juga minta maaf. Terima kasih Pak sudah memberikan penjelasan. Nah ini tadi sudah saya jelaskan dengan Bapak ya, masalah Bapak mau saya ajak untuk mengikuti kontrasepsi MOP. Nah menurut Ibu gimana? Setuju nggak kalau misalnya Bapaknya pakai MOP? Saya setuju Pak. Gimana kalau hari ini kita bisa pelayanan? Saya setuju. Baik Pak, kalau misalkan Bapak mau setuju Pak, nanti akan kami jadwalkan untuk pelayanan MOP itu 7 hari kemudian. Nanti ya Bapak kami jemput, nanti bisa kami pelayanan. Pamit ya Bu ya. Pak, Kami siap lanjutkan kegiatan lagi. Kita pamit, jangan ulangi lagi ya kekerasannya dijaga. Terima kasih Pak. Bu, Pak, permisi. Pak, kami duluan ya Pak. Ya, Kami duluan ya, mari, Pak. mari, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan Pak, masuk. Apa kabar Pak? Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Silakan dulu Bu. Pak. Ini Pak, kedatangan kami kemari, mohon maaf mengganggu. Kami dari petugas keluarga berencana sesuai dengan kesepakatan yang kita bicarakan 1 minggu yang lalu, bahwa hari ini ada kegiatan untuk pelayanan KB MOP. Bapak sudah siap? Siapa? Jadi gini Pak, saya dari seksi pelayanan KB Kabupaten Tanggamus mendengar informasi kalau ada akseptor yang mau ikut vasektomi di keluarga ini. Jadi kami datang dari kabupaten untuk membawa persyaratan sebagai ini Pak. Jadi di sini Bapak ada informan konsen yang harus Bapak tandatangani. Bapak udah tahu masalah informan konsen ini Pak? Sudah Pak. Artinya kemarin udah dijelasin sama Bapak sama Ibu LHB ini. Iya. Jadi silakan ini kesepakatan antara Bapak dan Ibu untuk persetujuan diberikan pelayanan KB MOP. Silakan Pak, beri tanda tangan. Ibu. Terima kasih. Jadi kita langsung aja ya, karena mungkin ini mengejar waktunya ya, karena malam yang sudah menunggu di lokasi untuk kegiatan pelayanan tersebut. Mari kita sama-sama ke tempat pelayanan. Mari Pak.
Siap, Pak. Siap, Pak. Mari, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun saya Haji Edison SEMM, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mengucapkan terima kasih telah menyaksikan film pendek dinas kami yang berjudul Keluarga Tak Berencana. Film ini berisi pesan moral yang bertujuan membentuk keluarga sejahtera serta mencegah kekerasan dalam rumah tangga agar terwujudnya sumber daya manusia Kabupaten Tanggamus yang berkualitas. Sesuai dengan visi dinas kami, yaitu terwujudnya keluarga berkualitas, maju, mandiri, dalam kerangka norma keluarga kecil bahagia, sejahtera, berlandaskan kesejahteraan dan keadilan gender. Mari bersama kita stop kekerasan dalam rumah tangga, jaga dan lindungi anak kita dari kekerasan, karena anak adalah aset sebuah bangsa. Dan mari kita dukung sukseskan program KB 2 Anak Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas PPPA Daduk KB Kabupaten Tanggamus. Siap.